utusan DJ Joni melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polda Metro Jaya Rabu siang lantaran tindakan peneror yang melempar bom molotov membahayakan keselamatannya, keluarga, dan juga warga sekitar. DJ Doni melaporkan dugaan pelanggaran sejumlah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana termasuk pasal terkait pembakaran dan ancaman. Sementara itu, aksi teror terhadap aktivis Ramon Doni Adam atau DJ Doni terekam kamera pengawas. Dalam rekaman terlihat dua pria berboncengan menggunakan sepeda motor dan menaruh jaket yang diduga berisi bangkai ayam di depan rumah DJ Doni. Selain teror bangkai ayam, DJ Doni juga menerima ancaman lewat pesan tertulis. Buat yang ngirim bangkai ayam ke rumah gua, lo itu pengecut dan... Teror diduga dilakukan karena DJ Doni kerap bersuara terkait penanganan bencana banjir Sumatera oleh pemerintah dan mengkritik pengelolaan lingkungan yang diduga menjadi penyebab bencana. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Selama apa yang kita sampaikan itu benar. Diduga sering mengkritisi penanganan bencana Sumatera, influencer aktivis Shirley Anavita mendapat ancaman teror berupa lemparan telur hingga ancaman melalui pesan tertulis. Tidak hanya Shirley, manajer kampanye iklim energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, juga diteror. Iqbal dikirimi bangkai ayam di teras rumahnya. Baru keluar dari tempat tinggal dan sering mendapati ini di Melalui akun media sosialnya, Shirley Anavita menceritakan ancaman teror berupa vandalisme di mobil pribadi, pelemparan telur busuk hingga kertas berisi tuduhan memanfaatkan isu bencana demi kepentingan pribadi. Menanggapi hal itu, Shirley menyatakan kritik yang disampaikannya merupakan bentuk kepedulian terhadap korban bencana. Tak hanya Shirley, manajer kampanye iklim energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, juga diteror. Iqbal dikirimi bangkai ayam di teras rumahnya. Greenpeace Indonesia menduga kiriman ini sebagai teror terhadap kerja-kerjanya. Terlebih Iqbal Damanik belakangan kerap menayangkan unggahan tentang banjir Sumatera dan respon pemerintah dalam menangani bencana yang menelan korban lebih dari 1.000 jiwa. Greenpeace mengecam maraknya upaya teror terhadap masyarakat sipil. Menurut Greenpeace, kritik seharusnya menjadi masukan untuk perbaikan, bukan dianggap ancaman. Tim Liputan iNews melaporkan. Atalia Praratia menghadiri sidang gugatan cerai terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Pengadilan Agama Bandung. Atalia menghadirkan 2 orang saksi, sementara Ridwan Kamil hanya diwakili oleh kuasa hukumnya. Sidang gugatan cerai Atalia Praratia dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kembali digelar di Pengadilan Agama Bandung, Jawa Barat. Agenda sidang kedua adalah pembacaan tuntutan yang dilaksanakan secara tertutup. Pada sidang tersebut, Atalia menghadirkan 2 orang saksi, seorang asisten rumah tangga dan kakak kandungnya. Sedangkan Ridwan Kamil tidak hadir dan hanya diwakili kuasa hukumnya. Seluruh rangkaian sidang kedua meliputi pembacaan tuntutan, replik, duplik, serta keterangan para saksi. Sementara itu, saat dikonfirmasi mengenai adanya pihak ketiga yang menjadi penyebab perceraian, tim kuasa hukum Atalia menyangkal hal tersebut. Sementara itu, dalam persidangan kedua ini, sejumlah kerabat dan sahabat terlihat hadir memberikan dukungan moral kepada Atalia. dari mulai pembacaan gugatan, kemudian juga jawaban gugatan, replik, duplik, termasuk juga tadi penyampaian oleh para saksi. Jadi yang tinggal proses berikutnya adalah kita menunggu simpulan dan juga nanti keputusan. Gitu. Doakan saja lancar, kita inginnya sih semakin cepat semakin baik karena alhamdulillah kedua belah pihak kan sudah bersepakat ya. Jadi mohon doanya dari semuanya ya. Sidang lanjutan adalah tahap penyampaian kesimpulan sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan. Pencuri menggasak isi rumah mewah dan sempat menghabiskan makanan serta minuman di sebuah rumah mewah di Surabaya, Jawa Timur. Sementara di kota Cimahi, Jawa Barat, asisten rumah tangga menggasak barang berharga milik majikannya sendiri. Aksi pencuri di sebuah rumah mewah di Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur terekam CCTV. Pelaku yang diduga kelaparan dengan seenaknya menghabiskan makanan serta minuman di salah satu ruangan. Usai kenyang makan dan minum, pelaku menggasak barang berharga. Saat kejadian, korban sedang terlelap tidur. Pelaku diduga masuk dengan memanjat tembok belakang rumah.
Kejadian itu baru diketahui saat korban bangun tidur. Pintu rumah memang tidak dikunci oleh korban, jadi pelaku bisa langsung masuk ke dalam rumah dengan gampang dan memang benar pada saat masuk ke dalam kamar ada beberapa barang yang diambil dan pelaku juga sempat untuk minum seperti yang ada di dalam CCTV. Sementara itu untuk kepentingan penyelidikan, polisi gelar olah tempat kejadian perkara atau TKP juga memeriksa sejumlah saksi. Polisi juga memeriksa petugas keamanan perumahan serta mengamankan barang bukti rekaman CCTV. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira News melaporkan. Pasangan suami istri Jamaluddin dan Ipa tidak bisa berbuat banyak saat anggota Satreskrim Polres Cimahi menggerebek rumah kontrakan mereka yang berada di Jalan Karangmekar, Kota Cimahi, Jawa Barat. Pasuti ini dilaporkan oleh majikannya lantaran telah mencuri sejumlah barang berharga milik korban, di antaranya selimut, speaker, kamera CCTV, tape mobil, mesin jet pump, televisi, dan barang lainnya yang ditaksir mengalami kerugian 600 juta rupiah. Setelah dilakukan penyelidikan, pelaku bersama suaminya bersekongkol mencuri barang-barang milik majikannya. Dua orang tersangka tersebut dalam melakukan pencurian tersebut, pencurian dengan pemberatan, bahwa diakui oleh tersangka beberapa barang yang diambil dari rumah korban itu digunakan sendiri oleh yang bersangkutan dan sebagian lagi dijual oleh yang bersangkutan. Akibat perbuatan pasangan suami istri ini terancam hukuman kurungan penjara 7 tahun. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Seorang pembawa acara musik dangdut menjadi korban pengeroyokan sejumlah pemuda yang diduga sedang mabuk di Tuban, Jawa Timur. Sementara di Subang, Jawa Barat, seorang remaja tewas dikeroyok hanya gara-gara menyalip para pelaku. Seorang pembawa acara musik dangdut ini jadi korban penganiayaan di sebuah pesta pernikahan di Desa Jatimulyo, Kecamatan Pelumpang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Akibat kejadian itu, korban Andi Dwi Sabto mengalami luka memar di wajah serta di beberapa bagian tubuh. Kejadian berawal saat korban berniat mengakhiri pertunjukan musik karena waktu telah menunjukkan pukul 11 malam. Keputusan tersebut diambil dari menjaga ketertiban dan kenyamanan lingkungan sekitar. Namun dua pemuda berinisial L dan H menghampiri korban, meminta agar musik dangdut tetap dilanjutkan. Kedua pemuda tersebut diduga melakukan pengeroyokan terhadap korban. Pihak korban pun telah melaporkan kasus ini ke polisi. Dan pemandu acara, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam, sehingga disudahi acara itu. Ada salah satu dari warga itu minta tambahan lagu lagi akan dilanjut. Nah, dari situlah kericuan itu muncul. Kasus ini dalam penanganan tim Mapores Tuban. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wiwanto melaporkan. Aparat Polres Subang, Jawa Barat meringkus 11 remaja diduga pelaku pengeroyokan seorang remaja di tempat nongkrongnya. Mereka langsung digelandang ke kantor polisi guna pemeriksaan lanjutan. Akibat pengeroyokan, korban tewas setelah sempat dibawa ke rumah sakit akibat menderita sejumlah luka di tubuhnya. Dari hasil pemeriksaan diketahui kejadian berawal ketika korban bersama temannya menyalip rombongan motor para pelaku hingga terlibat kejar-kejaran. Para pelaku yang kesal mengeroyok korban dengan helm dan tangan kosong. Dari 11 remaja yang ditangkap, polisi menetapkan 5 remaja sebagai tersangka. Diketahui bahwa motif pengeroyokan dilakukan karena para pelaku merasa tersinggung dan ditantang oleh korban, diduga mengacungkan jari tengah ke arah para pelaku, sehingga para pelaku mengejar korban hingga akhirnya terjadi pengeroyokan. Selain 5 tersangka, polisi juga menyita 7 unit sepeda motor sebagai barang bukti. Kelimanya terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Hermawan, Juanda iNews melaporkan.